C yang pertama, klasifikasi tanah dengan metode USCS. Sistem ini menempatkan dua kelompok, yakni tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Untuk mengerjakan soal dengan metode USCS ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu lolos ayakan nomor 4 dan butiran lolos ayakan nomor 200. Persentase lolos ayakan nomor 4 kita bisa lihat dari grafik yang terus meningkat, maka bisa disimpulkan bahwa lolos ayakan nomor 4 yakni lebih dari 100%. Lalu persentase lolos ayakan nomor 200 yakni 12%, LL sama dengan 35%, PL sama dengan 26%, PI sama dengan LL dikurang PL sama dengan 35% dikurangi 26% sama dengan 9%. Lalu CU-nya yang sudah didapat tadi sama dengan 5,120 dan CC sama dengan 1,250. Langkah selanjutnya, agar lebih mudah untuk mengklasifikasikan tanah, kita memakai tabel USCS. Tabel yang atas atau Coarse Granite Soil digunakan ketika persentase lolos ayakan nomor 200 di bawah 50%. Dan tabel yang di bawah atau Fine Granite Soil digunakan ketika persentase lolos ayakan di atas 50%. Karena persentase lolos ayakan nomor 200 kita 12%, kita berarti menggunakan tabel yang atas. Terdapat dua klasifikasi tanah, yakni nomor 1 CU lebih besar daripada 6 dan 1 kurang dari CC dan CC kurang dari 3. Bisa kita masukkan nilai yang sudah didapat. CU 5,102 lebih besar daripada 6 dan 1 kurang dari 1,250 dan kurang dari 3. Maka simbol USCS-nya yakni SP. Dan nama USCS-nya adalah Poorly Graded Sands atau pasir bergradasi jelek. Salah karena 5,102 lebih kecil daripada 6. Nomor 2, PI lebih besar daripada 0,73. Lalu LL dikurangi 20. Lalu kita masukkan 9% lebih besar dari 0,73, 35 dikurang 20. Lalu dapat hasilnya 9% lebih besar daripada 10,95%. Salah, maka simbol USCS-nya yakni SM dan nama USCS-nya adalah Silty Sands atau pasir tercampur lanau. Lanjut ke C2, klasifikasi tanah dengan metode ASTO. Dalam metode ini, tanah diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yakni dari A1 sampai A7. Dan tabel inilah yang akan kita gunakan untuk mengklasifikasikan tanah menggunakan metode ASTO. Sebelum menggunakan metode ASTO, kita harus mengetahui persentase lolos ayakan nomor 10, persentase lolos ayakan nomor 40, dan persentase lolos ayakan nomor 200. Setelah didapat, persentase lolos ayakan nomor 10, yakni 100%, dan nomor 40, 89%, dan nomor 200 sama dengan 12%. Lalu LL-nya 35%, PL 26%, dan PI-nya sama dengan 9%. Dalam tabel ASTO ini, kita bisa tentukan persentase yang lolos ayakan nomor 200, yakni tabel yang sebelah kiri, karena yang lolos ayakan nomor 200 adalah 9%, sedangkan tabel yang kiri memenuhi syarat yakni 35% minimal. Lalu langkah yang kedua kita menentukan persentase tanah yang lolos ayakan nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Lalu langkah ketiga kita tentukan LL dan PI tanah. Maka dapat disimpulkan, yang pertama kelompok tanah kita adalah A24
yakni jenis material pokoknya ada silty or clay gravel sand atau kerikil dan pasir kelanawan dan kelempungan. Yang ketiga, tingkat kegunaan sebagai subgrade-nya excellent to good atau sangat baik hingga baik. Soal nomor 2, dari percobaan analisa ayakan diperoleh hasil-hasil sebagai berikut. Diketahui LL sama dengan 24%, PL sama dengan 18%. Diminta gambar grafik hubungan antara persen butiran yang lolos dengan diameter butiran pada lembar terlampir, lalu klasifikasikan dengan metode ASTO. Grafik kurva dan distribusi ukuran sesuai dengan data hasil tes ayakan. Jumlah berat yang tertahan dapat menggunakan penjumlahan kumulatif pada masing-masing ayakan atau bisa dihitung zigzag. Persentase berat tertahan didapat dari jumlah berat tertahan dibagi dengan massa total tanah lalu dikalikan dengan 100%. Persentase lolos atau lewat didapat dari persentase 100% dikurangi persentase tertahan masing-masing saringan. Dengan menggunakan data diameter ayakan dan jumlah persentase yang lolos ayakan, kita bisa menggambarkan grafiknya hingga terbentuk seperti ini. Dari hasil grafik, kita bisa menentukan persentase yang lolos ayakan. Persentase lolos ayakan nomor 10 didapat 50,05%. Lalu nomor 40 yakni 23%. Nomor 200 yakni 5%. LL-nya didapat 24%, PL 18%, lalu PI sama dengan LL dikurangi PL, yakni 24% dikurangi 18%, yakni didapat 6%. Lalu yang B, klasifikasi tanah dengan metode ASTO. Langkah yang pertama, kita tentukan persen tanah yang lolos ayakan nomor 200, yakni persentase lolos ayakan nomor 200 didapat 5%, berarti kita memakai tabel yang sebelah kiri. Karena tabel yang sebelah kiri maksimal 35% atau kurang dari 35%. Lalu langkah yang kedua, kita tentukan persentase tanah yang lolos ayakan nomor 10, nomor 40, dan nomor 200. Lalu kita tentukan LL dan PI tanah. Maka dapat disimpulkan kelompok tanah kita setelah dicocokkan, yakni A1B. Lalu jenis material pokoknya adalah stone fragment atau gravel and sand atau batu pecah, kerikil, dan pasir. Lalu tingkat kegunaan sebagai subgrade-nya excellent to good atau sangat baik hingga baik. Sekian dari saya. Maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.